sebelah kanan saya ini kopinya plus gula aren. Nah, tentu rasanya ya agak kayak jatuhnya kayak fermen kopi espresso. Tuh. Cuman yang lebih ditonjolkan di sini rasa gula aren dan kopinya. Kalau untuk yang kedua, yang sebelah kiri saya ini sebagai pengganti gula aren kita gunakan sirup marjan. Nanti untuk rasa silakan ya teman-teman coba sendiri. Nah, untuk mencoba ini saya minta ya Bapak ya rekam kita lah untuk sebagai testernya. Itu dia tadi kawan-kawan. Nah, jadi ada antara kawan-kawan yang lebih menyukai menggunakan gula Jawa dan juga ada yang menyukai menggunakan sirup marjan karena rasanya yang unik. Dia seperti rasa kecoklatan. Oke, baik kawan-kawan, seperti biasa jika kita kumpul di tempat ini kita selalu ngopi. Pagi ini jadi Delo ingin membuat kopi kekinian. Kita punya bahan, ada yang masih berupa kopi biji. Nah, seperti kita lihat di sini. Nah, ini kita bawa dari Temanggung kemarin. Jadi bisa dilihat dalam bentuk dari kopi biji yang sudah di roasting tentunya, dan juga ada yang sudah berupa bubuk. Nah, jadi kita lihatlah apa yang dibuat Delo hari ini. Nah, untuk persiapan kita dan kawan-kawan kumpul dan ngopi di tempat ini. Ikutin terus ya kawan-kawan. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, share, dan komennya. Nah, baik kawan-kawan, kemarin kita membawa biji kopi lanang dari Temanggung. Nah, jika kalian ingin tahu kopi lanang itu apa sih? Nah, seperti gambar yang ada di bawah ini, kopi lanang itu kopi yang berbiji tunggal. Jadi kebiasaan pada umumnya buah kopi, dalam satu buah kopi itu dia memiliki 2 biji, atau apa istilahnya ya, seperti kembar siam. Nah, seperti ada gambar di bawah ini. Nah, tapi kalau yang disebut dengan biji kopi lanang, nah, karena kopi lanang kan laki-laki tunggal, berarti dia dalam satu buah itu hanya 1 bijinya seperti yang ada pada saat ini. Jadi kemarin saya memang sengaja membawa dari Temanggung, khususnya itu biji-bijian khusus kopi lanang. Jadi tidak membawa yang satu buah 2 biji kopi, atau apa saya sebutkan tadi, biji kopi siam itu ya. Kita sengaja membawa kopi lanang, dan kita sudah ada siapkan juga kopi lanang yang sudah dijadikan bubuk. Nah, itu kenapa? Karena di sini kawan-kawan sering ngumpul dan ya khasiatnya luar biasa kawan-kawan. Bagi kalian yang ingin mencoba, khususnya di area Purcau, silahkan datang ke tempat ini, kita ngopi bareng dan merasakan khasiatnya ya, buat jreng lah bagi kalian yang suka lembur ataupun ada kegiatan lain di malam hari. Oke, ikutin terus kawan-kawan prosesnya. Nanti Delo akan mulai membuat kopi dari bahan kopi lanang untuk proses kopi kopi kekinian ya. Nah, kopi kekinian, dan kita juga kemarin mendatangkan gula Jawa asli khusus dari Jawa Tengah, dari Temanggung, yaitu dari Desa Telogu Pucang. Tepatnya di sana ada pengrajin yang khusus membuat gula Jawa asli. Pokoknya dijamin mantap lah kawan-kawan. Baik kawan-kawan, ini bisa kita lihat, ini yang disebut dengan kopi lanang ya. Dia dalam 1 biji buah kopi itu dia sendirian atau tunggal. Nah, biji kopi yang sudah di roasting ini kita haluskan menggunakan alat ini. Setelah digiling di sini, akhirnya dia akan lembut seperti ini kawan-kawan. Nah, ini yang nanti akan kita panaskan di atas kompor untuk mengambil air kopi yang akan kita gunakan nanti. Ini dia kawan-kawan, gula Jawa yang kita pesan dari Temanggung kemarin, yaitu dari Desa Telogu Pucang. Kita ada bawa beberapa kilo untuk bahan kita buat kopi. Ini kita cairkan dulu ya. Oke.
Baik, nih Delo sudah menyiapkan air kurang lebih 500 ml untuk mencairkan gula Jawa, kawan-kawan. Nah, baik kawan-kawan, ini sudah ada beberapa bahan disiapkan oleh Delo. Nah, di sana tadi ada biji kopi yang sudah dihaluskan ya. Nah, itu biji kopi yang memang masih berupa biji. Nah, di sini bisa dilihat ya, ini asli robusta biji lanang. Jadi kalau kawan-kawan ingin tahu apa sih robusta biji lanang, silahkan browsing di internet. Nah, di situ akan dijelaskan. Nah, ini adalah contoh yang sudah dihaluskan. Jadi Delo menghaluskan secara manual menggunakan itu. Nah, saat ini kita tinggal mencairkan bubuk kopi ini menjadi bahan untuk kita membuat sebagai bahan dasar membuat kopi kekinian. Nah, jadi apa dulu, Lo? Untuk pertama, kebetulan kita di sini ya ala kadarnya membuat kopi. Cuman ya kita coba ekspektasinya kayak bikin yang ada di kafe-kafe yang ada di daerah kita. Ya kita dengan alat manual dan seadanya. Yang pertama ya kita biasanya kita sediakan ya gula Jawa seperti ini yang masih dalam kondisi Utuh? butuh, bukan butuh, balokan. Oh ya. Dalam kondisi balokan. Dan kebetulan yang kemarin request ada gula Jawanya sebenarnya sih ada berbagai macam. Cuman yang lebih mungkin rasanya lebih enak dan pas di lidah ya kemungkinan yang masih dalam bentuk balokan seperti ini. Nah, untuk pertama-tama ya kita sediakan balokan seperti ini. Nanti kita panasin di kompor dengan suhu yang sedang supaya menghasilkan bentuk cairan gula yang sangat halus. Artinya lebih mudah dicairkan dengan rasa yang lembut di lidah dan juga mudah dilarutkan. Nah itu nanti untuk proses selanjutnya silakan ikuti terus kita ke belakang. Mari kita lakukan. Nah, mantap ya kawan-kawan. Kita langsung ikutin seperti apa nih Delo membuatnya. Nah, jangan lupa siapkan air mineral sebanyak 500 ml untuk proses pencairan gula Jawa yang masih dalam kondisi balokan seperti ini. Siap. Untuk pertama-tama ya ingat tetap pakai masker untuk menjaga kesterilan saat kita melakukan sesuatu. Nah, yang pertama mari kita lakukan. Yang pertama kita hidupkan kompor seperti biasa. Ya mungkin pakai wajan seperti inilah. Yang pertama kita hidupkan kompor. Sebelum melangkah ke tahap selanjutnya untuk pencairan gula merah, ya seperti biasa kita siapkan air sebesar 500 ml. Kita gunakan 200 ml air untuk pertama. Kemudian untuk tahap lainnya kita kecilkan api kompor biar hasilnya nanti lebih maksimal. Kemudian yang pertama kita jaga, yang pertama rasa gula merah berubah menjadi rasa yang agak pahit. Kemudian yang kedua agar gula merah yang kita cairkan ini nanti tidak menjadi gosong. Nah itu. Baik kawan-kawan, kita perhatikan ya. Tadi dimasukkan untuk awal sekitar 200. Jadi kita sambil menjaga agar rasa tidak berubah. Jadi proses untuk mencairkan gula ya. Tentunya ya harus direbus dengan api sedang. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil juga. Oh, harus api sedang kawan-kawan. Jadi kita tunggu sampai gula merahnya benar-benar meleleh, dan nanti apabila terlalu kental itu nanti kemungkinan agak susah untuk dilarutkan ke dalam kopi. Oh, gitu ya. Jadi kesimpulannya gula aren yang kita panaskan di sini, nanti ketika kita ingin membuat kopi jangan gula arennya terlalu kental atau terlalu encer. Karena ada dua perbandingan, kalau yang terlalu encer nanti rasa cepat berubah. Terus yang kedua,
kalau seandainya gula aren yang kita rebuskan ini terlalu panas atau terlalu kental, ya mungkin jadinya nanti agak susah di saat kita mengaduk. Nah itu. Gitu ya. Jadi kita sesuaikan keperluannya. Nanti kita lihat seperti apa sih yang dimaksudkan kalau dulu tidak terlalu encer dan kental. Jadi kita coba lihat hasilnya setelah ini nanti kawan-kawan. Kawan-kawan sudah selesai ya. Coba kita lihat seperti apa sih. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, gulanya jangan terlalu encer dan jangan juga terlalu kental. Oke. Karena ada dua tingkat kesulitan di saat kita ingin mengaduk gula dan kopinya nanti. Nah, itu. Nah, untuk yang seperti saya bilang tadi, gulanya jangan terlalu encer ataupun terlalu kental, ya seperti ini contohnya. Nanti kalau ada ya masukan ya silahkan komen. Nah, untuk saya yang bagian gula, untuk encer dan tidaknya ya seperti ini contohnya. Ya. Ini masih kondisi dalam gulanya panas. Nanti Kalau kalau dingin sudah, biasanya lebih kental lagi ya. kalau sudah dingin nanti lebih kental sedikit dari yang seperti ini. Baik. Nah, kondisi gulanya sangat kental sekali warnanya, pekat sekali hitam. Asli gula Jawa Asli kawan-kawan. gula Jawa. Jadi tadi berapa air itu kira-kira sudah terpakai? Berapa mili? Kita menyediakan 500 mili yang terpakai. Kalau tadi ini untuk ukurannya satu gelas ini kan ada 500 ml air. Nah, yang kebetulan terpakai ini sekitar 300 ml lebih untuk satu buah balok gula merah tadi. Baik. Nah, karena untuk seperti kata orang, untuk menjaga hasil gula merahnya tetap kental, tetapi tidak terlalu kental, dikarenakan ada dengan tambahan sedikit campuran air untuk mengencerkan gula merah. Nah, seandainya kita mengencerkan gula merah tadi tidak menggunakan air, ya kemungkinan hasilnya meleleh, tapi dengan hasilnya gosong dengan rasa yang mungkin sedikit lebih pahit. Nah itu. Oke, bisa didengar ya kawan-kawan. Jadi kita lihat setelah ini apa yang akan Delo lakukan. Oke, lanjut ke tahap kedua. Kita pengen manasin kopi lagi. Nah, kebetulan di depan saya ini sudah tersedia seperti kopi robusta lanang. Ini yang masih dalam bentuk bijian bulat. Dan kebetulan tadi sebelum menjelaskan di sini saya sudah nge-grinder kopinya pakai ya grinder biasa. Yang kebetulan sudah kita grinder tadi sudah menjadi dalam kondisi bubuk seperti ini. Nah, ini yang sudah jadi dalam bentuk bubuk. Nah, yang sudah dalam bentuk bubuk seperti ini nanti akan kita cairkan di atas kompor supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, nanti kita jelaskan berapa perbandingannya untuk kopi. Nah, ini untuk kita pribadi yang di rumah untuk kita minum bersama keluarga. Nah, yang pertama di depan saya ini kebetulan ada untuk mesin pemanas kopi. Ini biasanya untuk kebanyakan dipakai di kantor-kantor, karena biasanya orang-orang di kantor perlu yang ibaratkan kayak kita perlu yang cepat dan instan. Nah, itu kalau pakai ini. Nah, kalau ini biasanya kita gunakan untuk mengocok susu biasanya untuk kita buat kayak seperti latte. Nah, lanjut kita ke tahap selanjutnya. Di sini kita nanti pakai kira-kira 10 sendok makan bubuk kopi. Bukan kira-kira, tapi itu memang sudah kita pelajari sebelumnya. Cuma
ulas kembali supaya kawan-kawan paham nanti perbandingannya. Nah, yang pertama-tama kita pakai ingat 10 sendok makan untuk kopi. Nah, jadi kawan-kawan untuk 10 sendok makan kopi untuk dalam 1 gelas. Ini kopi bubuk yang bakal kita panaskan nanti untuk mendapatkan hasil bukan apa ya, cairan kopi. Itu seperti ya air kopi lah. Nanti untuk proses pencampuran airnya, kita di sini sudah siapkan 500 ml air. Ingat, untuk merebus kopi, untuk menghasilkan hasil yang maksimal, kita perlu merebus dengan api sedang. Jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Nanti kalau terlalu besar nanti ya kayak kita merebus gula merah, nanti kalau terlalu besar apinya takutnya gosong kopinya. Nah itu. Jadi untuk kopi ya cukup berpengaruh, nanti bisa merusak rasa. Untuk kawan-kawan, kebetulan tadi dari 10 sendok makan kopi bubuk yang robusta lanang tadi, untuk kondisi air yang 500 ml tadi kita masukkan habis. Ya kebetulan kalau kita lihat-lihat kembali, sepertinya untuk mendapatkan hasil maksimal sebetulnya sangat kurang sekali. Jadi saya putuskan untuk menambah kembali 200 ml air bersih. Nah itu untuk menghasilkan cairan kopi yang lebih kental dan lebih pekat warnanya. Kawan-kawan, kebetulan kopinya sudah mendidih dan kita perlu melanjutkan ke proses selanjutnya. Jadi untuk itu sudah mendidih dengan suhu sekitar rata-rata 30 lebih ke atas. Ya, untuk mendapatkan hasil yang optimal, kita nantikan jangan sampai terlalu lama kita merebus kopinya, nanti ditakutkan kesannya lupa, jadi rasanya lebih pahitnya. Sekarang kita lakukan, kita tunggu kopinya dingin, baru kita saringinya dingin. Dan kita mulai menyaring kopi, memisahkan antara bubuk kopi dan air kopinya yang kita panaskan tadi. Jadi kita mau buang ampasnya ya? Iya, buang ampas. Nah, ini kopi yang kita cairkan tadi. nah itu kawan-kawan kopi yang kita panaskan tadi. Kita ambil airnya. Di sini kita melakukan penyaringan untuk memisahkan ampas dan air kopi. Tentunya pakai saringan khusus. Nah ini saringan khusus ya, itu bisa dibeli di toko online untuk penyaring kopi. Kawan-kawan, proses penyaringan kopinya sudah selesai. Nah, untuk penggunaan
10 sendok makan kopi bubuknya tadi dan menggunakan air sebanyak 800 ml, ya kita dapatkan hasilnya kurang lebih 500 ml di sini. Setengah liter ya. Nah, setengah liter dari hasil yang 800 ml air tadi. Setelah kita pisahkan dari ampas kopinya dan air kopinya. Nah, ini sisa-sisa ampas kopi yang kita rebus tadi. Nah, dari 10 sendok makan kopinya. Nah, untuk itu, ini sebenarnya bubuk kopi yang ini masih bisa kita pakai ya. Dalam artian bukannya langsung kita buang, tetapi bisa kita taruh dalam gelas, masukkan ke dalam kulkas. Ya setidaknya untuk menetralkan bau-bau daging ataupun sayur-sayuran yang pernah busuk di dalam kulkas. Jadi hitung-hitungan masih ada untungnya ampas kopinya. Jadi ampasnya masih bisa digunakan kembali kawan-kawan untuk menghilangkan bau tak sedap ya. Ya, bau tak sedap di dalam kulkas. Oke kawan-kawan, kita lanjut ke proses selanjutnya. Bung Delo akan jelaskan semuanya di sini. Ya. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya. Kita hari ini sekitar pukul 3:07. Kita lanjut ke proses bikin kopi. Kopi kekinian ya untuk dikonsumsi di kalangan keluarga itu sendiri. Nah, hari ini saya kebetulan sudah siapkan bahan. Di sini ada beberapa bahan. Yang pertama ini ada bahan tambahan seperti sirup marjan yang koko pandan. Nah, ini di depan saya juga sudah disiapkan es batu, cuman ini es batunya dari minuman air mineral yaitu aqua gelas yang sudah kita bubuhkan. Nah, hari ini kita bakalan bikin 2 varian rasa kopi. Nah, untuk varian yang pertama ya seperti biasa, ini kebetulan sudah kopi yang kita saring tadi sudah dalam bentuk cairan. Kemudian ada gula aren yang kita panaskan tadi, sudah kita kemas dalam botol. Nah, di sini ada bahan tambahan lagi kayak susu, jatuh susu, jatuh susu, jatuh susu, jatuh susu, jatuh. Ada susu tambahan diamond milk yang full cream ya. Terus kita mulai proses untuk bikin kopi. Nah, ini kita punya takaran untuk menakar gulanya. Ini terdapat ada 200 ml, itu sampai ada 200 cc ini. Nah, kalau untuk sebelah ini sekitar 10 cc. Nah, yang pertama-tama ya kita masukkan gula dulu. Gula. Kita pakai yang 200 cc gula. Ini untuk gula aren. Sebagai pengganti gula aren kita pakai sirup marjan untuk pengganti gula aren untuk rasa ya lebih ada rasa kecoklat-coklatnya rasanya. Biasa kita pakai takaran ya, kita sudah blending ini pakai ini sekitar 200 cc. Kita lanjut lagi ke tahap kedua, itu pakai es batu. Es batunya kita gunakan dari hasil pembukuan, kita menggunakan aqua gelas yang dibekukan dalam kulkas biar jadi seperti es batu ini. Karena kalau kita menggunakan kata orang seperti es batu yang kita buat dari air
galon atau isi ulang, nanti rasanya berubah. Nah, kalau kita pakai es batu yang kita bubuhkan dalam gelas aqua seperti ini, untuk menjamin kualitas rasanya supaya tidak berubah ketika es batunya habis mencair. Kita akan proses masukkan es batu. Selanjutnya kita masukkan susu yang UHT yang full cream ya. Untuk pakai susu UHT yang full cream. Di sini kebetulan kita pakai susu mereknya Diamond. Nah, untuk penggunaan susu kita sesuaikan sama kebutuhan. Nanti kalau kita masukin susu ini terlalu banyak, tetaplah sedikit, nanti berpengaruh kepada rasa kopi sama gula merah atau gula arennya tadi. Jadi sesuai selera ya. Ya, kita masukkan susunya sesuai selera. Seharusnya menggunakan Seperti ini timbangan ya. Seharusnya kita menggunakan timbangan untuk memadukan rasa kopi dan susu yang enak di lidah, dan kepada mungkin ya menyesuaikan lebih ke selera lagi. Nah, karena kebetulan di sini kita nggak punya timbangan untuk berapa gram susu yang harus kita pakai, jadi terpaksa kita, ya bukannya terpaksa, karena barang yang ingin kita pakai nggak ada, jadi kita menggunakan insting atau ya manual seperti biasa. Lanjut lagi kita ke proses keempat, masih dengan cup yang sama, kita pakai takaran ini untuk menangkap kopinya. Nah, untuk satu cup ini kita gunakan untuk satu gelas kopi ya, itu tergantung kepada selera teman-teman, mau hanya menggunakan satu cup ini atau ditambah lagi, tergantung sesuai selera. Kawan, hari ini kita bikin dua varian kopi. Nah, kalau untuk yang di sebelah kanan saya, ini kopinya plus gula aren. Nah, tentu rasanya ya agak kayak jatuhnya kayak varian kopi espresso. Tuh. Cuman yang lebih ditunjukkan sini rasa gula aren dan kopinya. Nah, kalau untuk yang kedua, yang sebelah kiri saya ini, sebagai pengganti gula aren kita gunakan sirup marjan. Nanti untuk rasa silahkan ya teman-teman coba sendiri. Nah, untuk mencoba ini saya minta ya bapak yang merekam kita lah untuk sebagai testernya. Nah, itu dia tadi kawan-kawan. Nah, jadi ada antara kawan-kawan yang lebih menyukai menggunakan gula Jawa,
Dan juga ada yang menyukai menggunakan sirup marjan karena rasanya yang unik. Dia seperti rasa kecoklatan. Nah, itu dia tadi kawan-kawan. Delo sudah berbagi pengalaman untuk meracik kopi, karena di sini biasa yang meracik kopi itu Ariel dan Delo. Jadi kita hari ini membuat 2 varian rasa, yaitu kopi kekinian menggunakan gula aren dan juga sirup marjan sebagai pengganti gula. Ya, tentu rasanya boleh dicoba lah, silahkan kawan-kawan coba di rumah ya. Oke, jangan lupa tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Sambil ngopi guys, santai kita. Untuk yang pakai sirup marjan tadi sebagai pengganti gula aren. Sekarang kita coba rasanya. Mantap. Nikmat sekali. Rasanya yang pakai sirup marjan lebih jatuhnya ke rasa coklat. Rasa coklat cuman ada pahit-pahitnya sedikit. Nah itu. Nah, dari kalian kawan-kawan silahkan mencoba di rumah dengan kreasi dan selera masing-masing.